Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang solihah, sahabat bila, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat siang nih. Ini udah siang, benar-benar kira-kira jam 10 ya. Jam 10 sebenarnya udah siang Bun. Tadi memang saya beraktivitas di luar ya, tapi apa namanya karena sebenarnya saya tadi malam udah bangun, jadi tadi pagi karena udah beres, anak saya udah berangkat sekolah gitu ya, dan saya pun nanti sore mau ada aktivitas lagi, ada acara makan bersama dengan grup pengajian gitu ya. Jadi ya gitu, cari-cari lauk lah Bun. Karena kayaknya padat banget baru semalam masak gitu, jadi saya pikir sore udah nggak masak lagi gitu ya Bun ya. Jadi saya tadi agak ada aktivitas di luar yang harus saya bereskan, maksudnya harusan. Nah, jadi alhamdulillah tadi saya sudah pagi bekerja sih, maksudnya udah nggawain rumah gitu tipis-tipis kamu tahu bilang. Jadi sekarang tinggal ya beres-beres sedikit lagi ya Bun. Mungkin bunda-bunda sih jam siang ini udah jam 10-an Bun, mungkin udah beres, udah kelar ya, mungkin yang sedang beraktivitas di pekerjaan juga ya, mungkin yang sudah mengantar anak sekolah, mungkin ayah juga pada berangkat ya, yang menjemput rezeki, yang menjemput ilmu, yang bunda-bunda juga beraktivitas maupun di rumah maupun di luar, selalu dalam perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingannya ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan hari ini sudahnya karena Allah lillahi taala, semoga jadi amal soleh yang diridhoi dari dunia sampai akhirat, dan bila ada pahalanya ya Bun, kita persembahkan buat kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun telah wafat. Karena kalau saya sudah almarhumah ya Bun, ya berbahagialah yang masih kedua orang tuanya masih ada, yang bisa maksudnya pintu surganya terbuka. Semoga bunda-bunda sahabat semuanya diberi kemampuan, kesanggupan untuk bisa menjadi apa namanya ya, orang tua itu diberi kemampuan untuk bisa membahagiakannya dan kelak mendapati doa Allah Subhanahu wa taala, ya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa saya sih kedua orang tua saya telah wafat, semoga selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburnya roda mimpi di jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari lubang-lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin buat bunda-bunda juga yang ada mungkin orang tuanya juga telah berpulang ya, semoga kita juga walaupun telah berpulang kita bisa terus berbakti, melakukan amal soleh yang Allah ridhoi ya, sehingga orang tua kita mendapat apa namanya bagiannya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Juga mungkin buat anak-anak yang solihah, maksudnya sahabat yang masih gadis ya, semoga juga yang punya masih bunda-bunda bisa membahagiakan, Allah berikan kemampuan, kecukupan ya, maksudnya kesanggupan, dijadikan anak minta pertolongan Allah, menjadi anak yang dilindungin dari durhaka kepada orang tua, diselamatkan juga orang tua kita durhaka kepada kita yang masih hidup. Karena kadang ya Bun, ujiannya orang tua kita kadang ingin kita bantah atau kita ini ya, kalau misalnya ditolong sama Allah kita kan pasti susah ya Bun, tapi kalau tolong Allah insya Allah, kalau kita minta menjadi anak yang soleh insya Allah Allah maha penyayang gitu ya. Dan diselamatkan juga orang tua kita durhaka kepada kita ya, karena kan kadang menjengkelkan gitu ya. Kalau orang tua kita ditolong, sang kita ditolong kan ibarat mudah ya Bunda. Semuanya kita dari dunia ibarat melihat ridhonya hingga mencapai surganya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ya Bunda-bunda, nanti saya coba, enggak, saya mungkin beraktivitas dari jauh aja ya Bun ya, ini kayak gini nih, mau beres-beres aja sebenarnya sih, tipis-tipis sebenarnya sih udah diberesin ya Bun, cuma apa namanya kurang apa ya, ya kayak gitu lah, kurang sedikit lagi ya Bun. Maaf dari ini begini Bun, maafin ya. Seperti itu. Mari kita lihat Bun. Hasilnya seperti ini. Maaf agak gelap ya Bun. Dan ini juga alhamdulillah Bun, kemarin jadi kipas yang di atas itu rusak Bun, jadi kan yang ditempel di paku itu rusak. Nah, jadi pakai ini yang di bawah, seperti ini. Karena saya memang tidak ada apa-apanya sih Bun, cuma rak buku aja. Waktu itu sempat
Kalau saya di kampung ya bun, dekor-dekoran lah gitu ya, karena saya senang hijau-hijau ya, udah asal ini aja sih bun. Karena waktu itu kan anak saya di pondok ya, dan ini juga ada hiasan. Nah saya bilang yang maco dong katanya gitu, tapi saya kasih lah ini maco nih bang, saya bilang gitu. Ini kan bunganya, tapi tetap harus ada kecintaan mamanya nih bun, ungu gitu ya. Bunganya namanya cowok ya, gelap gulita aja ya bun, ini ada kayak ada ininya bun. Ya gitulah seadanya. Namanya anak cowok ya bun ya, nggak bisa di apa-apain. Kalau cewek kan macam-macam bisa di gini gituin ya bun ya. Ya kayak gitu ya bun, ini kayak gini alhamdulillah bun udah kelar, walaupun cuma seadanya, kita lihat dari jauh ya bun ya. Kayak gitu bang ya, gitu. Ya, kalian mau bercerita-cerita sih bun, kalian ya, kayak gitu bun. Ini makanan kayak gitu sih bun. Maaf ya bun, mencong ini bun. Seperti itu, saya suka warna hijau ya bun. Kayaknya kalau hijau itu karena saya di daerah sini agak panas ya bun, alhamdulillah. Jadi mataharinya berlimpah, jadi saya biar rumah pun saya kan menghadap barat ya bun, yang kayak gitu. Makanya saya butuh rindu kangen kayak alam gitu, kayak zaman jadul gitu ya bun, liar gitu kan ibaratnya ya. Pohon di bawahnya ada dulu, zaman dulu bun, atasnya pohon jambu, bawahnya kayak empang-empang itu bun, terus buahnya itu ngentai-ngentai gitu loh bun. Jadi ada kalau gitu saya rindu dengan kayak gitu bun. Jadi kayak buah jambunya itu apa, bukan ngentai, apa sih bun namanya kalau itu ya, kalau Betawi sih bilang ngentai, pokoknya gitu lah, juntai gitu lah bun. Terus buahnya itu kayak ada bayang-bayangnya di air, kayak ih cantik banget, di bawahnya ikan gitu bun. Saya rindu dengan suasana itu bun gitu. Jadi saya sampai itu saya menciptakan kayak aduh kolam nih gitu, atasnya pengen nanam gitu ya, ada buah tapi nggak hidup bun, karena di dalam walaupun tamannya kecil, masih harusnya kan panas gitu ya, tapi tetap nggak hidup bun. Masya Allah ya. Sahabat Tilait, ini juga yang saya pakai baju hijau juga sih bun. Kebanyakan hijau. Nah jadi kayak gitu bun, saya mau cerita bun ya, di dalam aktivitas saya waktu kemarin saya saya kadang kalau ada kisah spiritual ya, bukan spiritual apa sih ya, buat saya kayak buat inian hati saya gitu ya bun, jadi penghayatan buat saya. Kadang saya takut lupa juga, jadi harus segera saya inikan gitu ibaratnya. Karena nanti saya akan lupa, dan itu juga membuat saya memotivasi saya, diri saya sendiri kelaknya pun. Kadang kita di saat kita lupa gitu ya, di saat suatu kejadian yang hebat gitu yang kita rasakan gitu tentang Allah, kalau saya gitu ya. Kayak bunda, maaf tadi saya juga lupa. Marilah kita ucapkan syukur ya sekali lihat Allah telah melimpahkan kita nikmat iman Islam, terutama sehat juga ya bunda. Dan juga marilah kita curahkan juga selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat yang terpilih. Semoga kita menjadi umat yang setia ya bunda-bunda, ya sahabat pula teman-teman semuanya, sahabat teman-teman solihah hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga juga aktivitas semua dalam cahayanya ya, dari depan belakang kanan kiri atas bawah, agar kita melihat kebenaran, agar kita kalau terang kan enak ya bun, bisa melihat apapun gitu ya. Kalau gelap ibaratnya
kita akan sulit melihat apapun akan susah gitu ya. Semoga kita dicahaya dengan iman depan belakang kanan kiri atas bawah, juga buat keluarga kita, suami kita yang beraktivitas menjemput rezeki, buat anak keturunan kita menjemput ilmu, mungkin yang sedang bekerja juga, buat kita juga bunda-bunda yang di rumah juga beraktivitas ya, agar melihat kebenaran, dicondongkan hati pada kebenaran, dijauhkan dari segala keburukan. Ibaratnya kalau melihat kebenaran kan enak ya bun, yang ibaratnya yang mendengar, yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah jadi gini bun, saya mau ceritanya gini bun. Jadi memang saya cerita gini, waktu itu bun, adik saya kan memang sakit, tapi alhamdulillah ya, ibaratnya kemarin saya yang saya bilang waktu aman itu sangat mahal ya bun, ternyata ya kan. Nah, seperti itu saya sampai menangis setelah waktu aman itu, saya menangis, ya Allah ternyata sangat mahal aman itu gitu ya bun ya. Ibaratnya kan pastilah kita namanya orang hidup, pastilah di suatu saat, di suatu masa kita akan ditempatkan yang genting gitu ya bun ya. Ya maksudnya di saat kita bisa nggak tidur atau tidak bisa makan karena nggak ketelan gitu ya, karena mungkin ada keluarga atau anak atau siapapun gitu ya, keluarga yang tidak keadaannya tidak nyaman gitu bun, sakit gitu ya, kayak susah gitu kita untuk karena dekat gitu hubungan darahnya gitu, bukan orang lain, bukan jauh gitu ya bun ya. Pokoknya pastinya dalam kehidupan itu pasti kita, apalagi rumah tangga maupun yang belum juga sama pasti merasakan, walaupun posisinya mungkin berbeda-beda ya bun. Nah saya waktu itu bun, saya juga sering lihat posting gitu ya, kadang kita namanya WA gitu ya, ada statusnya gitu, kita lihat-lihat ada saudara kadang. Nah kemudian alhamdulillahnya juga kakak saya juga sedang diuji ya, diuji anaknya, alhamdulillah diuji dengan ya begitu ya bun ya, kemana adik saya. Terus kemudian juga kakak saya lagi menghadapi ujian. Sebenarnya saya janji bun mau ke rumahnya, tapi karena saya di rumah juga, karena emang berlainan kampung gitu bun, jadi dia agak jauh di sebelah gitu ya, cuma agak jauh juga. Karena saya di rumah, kalau saya kan tinggalnya di kumpulan kakak saya di sini. Nah kalau kakak saya yang satu itu dibawa sama suaminya gitu bun, jadi agak jaraknya lumayan gitu. Jadi saya karena memang habis kemarin konsentrasi sama adik gitu ya, jadi alhamdulillah saya mau berjanji mau ke sana, tapi akhirnya belum jadi karena suami juga belum mengizinkan, karena saya juga kayak terlalu capek gitu, takut sayanya sakit gitu ya bun ya. Ya namanya suami saking sayangnya ya, semua rata-rata ya benar-benar semuanya seperti itu, karena sehat itu kan sangat mahal, jadi nanti aja dia bilang begitu. Jadi saya mencoba mematuhinya, mungkin suatu saat kalau ada waktu saya ingin ke sana insya Allah. Mudah-mudahan juga semoga ya diberi keamanan, pokoknya semuanya sehat, semua baik-baik aja gitu ya bun. Nah jadi saya lihat status WA ponakan juga ya bun ya, lagi diuji sakit juga anaknya juga, udah berapa kali dia mau dipindahkan. Jadi anaknya itu belum ini gitu ya bun ya, maksudnya ke rumah sakit itu dipindahin lagi karena mungkin atau alat atau apa yang kurang gitu ya. Ya itulah saya kadang bahwa gini ya bun, saya juga ada juga, jadi bun maaf pagi-pagi cerita gini siang-siang, semoga bunda-bunda dalam kesehatan kuat, semoga menjadi ibroh ya, menjadi bukan melemahkan tapi semoga menguatkan gitu ya bun ya, menguatkan iman Islam kita, menguatkan setiap misi hidup kita gitu, untuk lebih kuat lagi, lebih mengerti, maksudnya di pemahaman kita itu diberi hidayah, pemahaman kepakaian di dalam setiap peristiwa ya, apapun ibaratnya ya. Semoga kita bisa mengenal Allah yang ada di dalamnya gitu ya bun ya, mengenal diri kita bahwa kita tuh hina tak berdaya gitu ya bun. Jadi saya kan pernah ya lihat entah di apa gitu kan, ada video shot atau apa gitu ya bun, tentang bahwa bila kita, maksudnya bila orang yang sudah mati maksudnya dihadapkan ke neraka gitu ya bun, terus dia ibaratnya menjerit sampai tulangnya sampai patah gitu ya, ibaratnya tidak berguna lagi gitu maksudnya, karena nggak bisa kembali juga kan ibaratnya, walaupun sampai patah ya, kalau bisa kita menangislah di dunia gitu ya bun, walaupun memang tidak mudah ya, dan itu kita mungkin harus dengan tingkatin ibadah ya bun ya, maksudnya banyak apa kita menggali gitu ya, nggak semudah itu juga ya. Semoga ini menjadi ibrah juga. Benar, saya waktu itu lihat iya ya, terus saya menghayati kata-kata itu pun iya juga ya. Coba misalnya kita naudzubillah min dzalik ya bun, ada suatu keadaan yang sangat sulit gitu, kita teriak sampai patah, kalau memang tidak ditolong sama Allah, sudah tidak apalagi di akhir tidak diperkenankan lagi ya, naudzubillah min dzalik, maksudnya keinian kita, penyesalan kita gitu, karena udah nggak bisa berlari. Kalau di dunia kan bisa ibaratnya ada pertolongan ya, ibaratnya dari mungkin saudara, mungkin ya tetangga gitu ya, maksudnya orang tua gitu ya. Tapi kan kalau di akhirat sudah selesai ya bun. Jadi saya
dengan melihat peristiwa sakit gitu kemarin juga saya pun ya kan, tentang saya juga pernah ngalamin sakit juga gitu. Adik saya juga sakit waktu itu, adik saya dalam kesakitan ya, peribahasanya gitu ya bun ya, di dunia aja peribahasanya ya bun, kita mau jeritan kita nggak mampu nggak kuat, tapi kita harus menghadapi itu gitu bun, itu di dunia ya bun. Misalnya tetap aja nggak bisa ditolong gitu bun, maksudnya dalam artian gini, ada istri kita, ada anak kita, kakak kita ya yang mendampingi kita gitu. Nah, tetap kita nggak ini, kita merasakan sedih bagaimana kok di akhirat gitu ya bun ya. Kadang kita lebih banyak tertawa ketimbang menangis ya sebenarnya bun ya. Sebenarnya kata ada berbahasa ya bun ya, ada yang mengatakan banyaklah, maksudnya kita menangis tertawa andaikan kita tahu gitu maksudnya ya bun ya. Karena ketidaktahuan kita, jadi kita kadang tidak sadar gitu maksudnya, lebih banyak ketawanya ketimbang menangisnya. Nah saya bun jadi bahwa saya juga ada waktu itu saya acara kondangan juga di sepupu juga, kemudian ada abang sepupu saya juga terkena stroke, dia bilang dia mengeluh, sepupu saya itu saudaranya gitu, jadi yang terkena abangnya. Kemudian adik itu bercerita gitu yang perempuan kepada saya bahwa sudah dibawa kemanapun gitu ya, tetap saja tidak ada perubahan gitu. Dan juga saya juga ya melihat keponakan saya gitu, ya Allah gitu ya, keponakan saya sudah berpindah-pindah tempat, dia bilang ini pindah yang kelima gitu. Jadi mendapat rujukan-rujukannya gitu bun. Allah alam bisa, saya karena kurang jelas, karena dia juga saya ajak komunikasi karena memang lagi seperti itu ya bun ya, jadi kurang kurang jelas gitu kalau itu penjabarannya gitu. Jadi saya berkata bahwa juga pernah ada Allah alam bisa ya, misalnya kayak di mana gitu artis gitu maksudnya, ibaratnya bukan itu aja buat siapapun gitu, ada lah misalnya orang kaya banget gitu ya, maksudnya anaknya sakit gitu, ibaratnya peribahasa dia bekerja keras dari muda gitu sampai tua, dia ibaratnya memiliki rumah, memiliki harta yang banyak, lalu anaknya terkena sakit gitu ya, lalu ibaratnya dia jual rumahnya, dia jual hartanya sampai dia tidak punya apa sama sekali gitu ya, penting anaknya sembuh gitu ya bun ya. Kadang dunia itu memang kalau dibilang benar-benar bukannya dunia itu hina, tidak ya bun, maksudnya dalam artian benar-benar gitu ya, benar-benar maksudnya tidak ada apa-apanya gitu. Misalnya kita dibandingkan dengan nikmat Allah gitu, misalnya gini bun, anak sakit apapun bisa habis gitu ya, makanya kadang kita memang salah mendahulukan ya bun. Kayak misalnya gini loh, azan memanggil lalu kita maaf, kita lagi bekerja gitu ya bun, apa entah kita lagi masak, apa kita lagi ngerjain nanggung gitu. Kalau saya kan misalnya jaga warung gitu, ada yang warung gitu ya bun ya, kan susah sekali berkata untuk tidak gitu ya bun ya. Kita memang salah gitu sebenarnya, kan ibaratnya apapun sebenarnya kalau kita pahami nih bun, bahwa Allah dulu baru yang lain gitu, baru dunia gitu sebenarnya ya bun ya. Maka bila barang siapa bisa mendahulukan akhirat, maka dunia akan mengikuti, sebenarnya kan begitu ya bun. Tapi kalau barang siapa mendahulukan dunia, maka tidak akan mendapatkan apapun, tidak mendapatkan dunia, tidak apalagi akhirat gitu ya bun ya. Maksudnya dia tidak mendapatkan apapun gitu ya bun. Memang iya sih sebenarnya ya bun, kadang seperti itu, bukan kadang pasti seperti itu sih bun ya. Kayak misalnya kita capek-capek nyari dunia nih, suami nyari dunia, sholat dipanggil cuek aja gitu ya, maksudnya entar aja, akhirnya sampai telat gitu. Mungkin kita juga lebih sibuk segala macam, padahal mudah bagi Allah, sekejap mata ibaratnya dikasih penyakit aja nggak sembuh-sembuh, habis semua itu ya bun ya, bahasa begitu ya. Kadang kita tidak mengerti hidup ya bun, yang sebenarnya gitu, maksudnya yang sebenarnya kita pilih itu sebenarnya yang mana. Kita kadang salah memilih arahnya gitu, arah misalnya maaf yang benar ke sini, kita misalnya yang benar sebelah kanan, kita lari sebelah kiri gitu bun ya. Maksudnya dipanggil sama Allah malah kita ngerjain, kita nungguin dunia, sedangkan dunia itu kan milik Allah gitu ya bun. Dunia itu ibaratnya maaf yang dibilang apapun namanya, kalau kita tungguin mengecewakan gitu ya peribahasa, kalau di jalan yang salah ya bun ya, tapi kalau jalan benar ya tidak ya bun ya, maksudnya peribahasa seperti itu. Jadi kadang kita salah memilih itu seperti itu bun. Nah, kita bisa bekerja keras lalu Allah datang kan mudah ya bun. Nauzubillah misalnya kebakaran ya, misalnya yang kita kumpulkan kayak rumah ya, kita perbaiki mobil misalnya, apa-apa yang anak kita ingin kamar dan segala macam, kemudian ibaratnya kalau kita lupa kepada Allah maksudnya, lalu Allah mengambilnya gitu, apa sih diri kita, kita akan kembali ya bun ya. Kayak kita dulu juga kan lahir maksudnya maaf telanjang, tidak punya apapun, maaf kata udah saja kan bilang kita tidak punya nama aja kita tidak punya bun, Allah yang memberikan seperti itu kan maksudnya. Lalu Allah kembalikan kita jadi apa bun sebenarnya tanpa pertolongan Allah gitu. Kadang kita memang salah, kata saya ya, maksudnya ulama inian saya gitu, dia bilang kita salah husu gitu ibaratnya. Dunia
Harus kan Allah memanggil kita khusyuk kepada Allah, tapi kan kita salah mengkhusyukkan dunia, sedangkan dunia itu kan ibaratnya maaf tidak kekal gitu ya Bun. Maksudnya ya itulah seperti bisa hancur gitu ya. Maksudnya tadi rumah yang kita bangun, mobil yang kita usahakan, mungkin ada yang dengan hutang, mungkin ada yang dibeli kayak motor gitu semua ya Bun ya. Kalau maksudnya maaf mudah bagi Allah ya tadi dihanguskan saya diratakan, lalu kita tidak punya apapun karena memang lahir pun kita tidak punya apa-apa, nama pun kita tidak punya. Sebenarnya kita akan kembali seperti itu ya Bun, agar kita mengakui kita tuh hamba gitu ya Bun ya. Dan seperti itu, dan kemudian ya kayak saya tadi bilang bahwa tentang pembahasan misalnya kita nauzubillah bukan kita ya Bun ya, seseorang gitu ya, jangan kita gitu takut Bun. Maksudnya di akhirat bila kita dihadapkan pada neraka, walaupun ibaratnya seseorang tuh menangis sampai tulangnya pada patah gitu, dia tidak akan bisa gitu Bun. Sama Bun, kayak misalnya maaf seperti saya kadang bandingin ya, kayak misalnya kita nauzubillah orang gitu ya, seseorang gitu, dia sudah kaya dari muda, dia berusaha kerja keras gitu, lalu dia punya harta rumah segala macam, punya anak yang maaf ibaratnya bagus gitu ya Bun ya, tapi dia kurang bertakwa, apa yang Allah perintahkan dia tidak patuh, menutup aurat dia tidak menutupnya gitu ya. Yang mungkin belum, yang misalnya belum, ya semoga mendapat hidayah Bun, tidak salah juga maksudnya ya, semoga kita orang-orang yang mendapat hidayah, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menutup aurat juga, yang belum mungkin bisa belajar juga ya Bun ya, tidak salah juga, karena kita juga pastikan ada masa fase-fasenya gitu ya Bun ya. Yang penting kita sebelum berpulang ibaratnya sudah patuh kepada Allah gitu, apa yang Allah perintahkan ya gitu, maksudnya kita menjalankan gitu ya Bun. Nah, seperti itu, apa gunanya misalnya harta, akhirnya harta yang kita usahakan dari muda sampai tua, ibarat kita sukses akhirnya habis gitu ya Bun ya, akhirnya kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Itulah Bun, jadi seakan-akan teriakan kita ya kan itulah sia-sia. Maksudnya kan dibilang nanti itu peribahasanya, walaupun kamu ingin menebus ibarat hartamu sebanyak misalnya langit dan bumi gitu, hartanya sebanyak itu tidak akan bisa menebusnya. Ya seperti itu Bun, kayak misalnya sakit ya, kita jual apapun kalau Allah bilang tidak bisa menebus itu dunia ya Bun ya. Ya semoga kita bisa, orang-orang yang bisa memilah maksudnya ya Bun ya, maksudnya yang mana yang harus kita pilih gitu. Semoga kita dijadikan hamba yang bertakwa, yang bisa mengamalkan, diberi petunjuk hidayah, pemahaman, kepakaian dalam agamanya Allah, dalam memilah kebenaran. Maksudnya patutlah Allah beri jalan-jalan, maksudnya dicondongin hati kita pada kebenaran, diselamatkan dari memilah yang salah, memilih yang salah gitu ya Bun ya. Di dalam artian sholat memang harusnya kita lebih awal sudah kita bersiap-siap. Kenapa? Karena di saat kita lalai, di saat kita turun, minimal kita tidak sampai drop sampai menunda sholat itu sampai jauh gitu ya Bun ya. Ya kita berlindung kepada Allah, karena tiadalah sesuatu pun tanpa pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam bimbingannya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maafin ya Bun sekali lagi, ini semoga menjadi ibrah buat saya, terutama juga buat bunda-bunda semua, semoga menjadi motivasi, menjadi semangat, bukan menjadi malah lemah, menjadi semangat gitu ya, biar hidupnya ya jadi santai, nggak terlalu stres dengan yang begini begitu gitu, karena sudah ada yang mengatur, sudah ada yang mengurus, walaupun tidak semudah kata-kata. Semoga Allah selalu memberi pertolongan kepada kita ya, untuk menjernihkan hati kita gitu, maksudnya yang berfokus pada Allah yang perintahkan gitu, ditugaskan kita untuk apa di dunia ini selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi maaf lahir batin ya bunda-bunda, semuanya mungkin ada kesalahan kata-kata. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.